kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai analisis pekerjaan. Saya Stefani Yunita Utami. Saya Nur Alfandi. Saya Ihsan Muhammad Abdi. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dan akan dibacakan materi oleh teman saya. Pengertian analisis pekerjaan. Pekerjaan adalah kumpulan tugas yang dilakukan oleh pekerja dalam organisasi. Analisis pekerjaan sering digambarkan sebagai landasan karyawan yang sukses, upaya seleksi, dan inisiatif manajemen kerja. Analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan dan mengatur informasi dalam organisasi sehingga manajer dapat lebih memahami proses yang mereka lakukan dan mana yang paling efektif untuk dilakukan. Apapun pekerjaannya menuntut adanya kemampuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Analisis pekerjaan penting jika suatu organisasi ingin sepenuhnya memahami keterampilan dan kompetensi orang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. 11 daftar analisis pekerjaan menurut Viteles 1932. Yang pertama itu identifikasi pekerjaan, yang kedua jumlah yang digunakan, yang ketiga pernyataan tugas, yang keempat mesin yang digunakan, yang kelima analisis operasi, yang keenam itu kondisi kerja, yang ketujuh pembayaran dan insentif non finansial, dan yang delapan menghubungkan dengan pekerjaan lainnya, yaitu yang masuk ruang lingkup dalam organisasi. Yang kesembilan peluang untuk promosi, jadi setiap karyawan itu memiliki peluang untuk promosi. Yang ke-10 waktu dan sifat pelatihan. Yang ke-11 persyaratan pribadi. Persyaratan pribadi itu dibagi lagi. Itu yang pertama umum, misalnya usia, status perkawinan, fisik, pendidikan, pengalaman sebelumnya, kemampuan umum dan khusus, persyaratan temperamen dan karakter. Yang berikutnya adalah 4 kepentingan utama analisis pekerjaan menurut Lause dan Sutter 1944. Untuk mengetahui derivasi konten, yang kedua untuk mengatur spesifikasi personil, yang ketiga untuk peningkatan efisiensi kerja, dan yang terakhir itu adalah untuk pembentukan struktur upah. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Devan. Oke, selanjutnya metode analisis kerja. Metode yang pertama, metode daftar periksa. Di bawah teknik pengumpulan data untuk analisis pekerjaan, para pekerja memeriksa tugas yang dilakukan dari daftar panjang. Kemungkinan pernyataan tugas itu membutuhkan banyak pekerjaan pendahuluan untuk mempersiapkan daftar periksa untuk pengumpulan yang sesuai pernyataan tugas. Metode pengamatan. Metode observasi sebenarnya dilakukan di tempat kerjaan atau pekerjaan. Itu pengamat memeriksa tugas yang dilakukan oleh pekerjaan sederhana observasi tanpa mengganggu pekerjaan dan membuat kesimpulan mereka. Oke, selanjutnya ada metode wawancara individu dan metode wawancara kelompok. Metode wawancara individu, dalam metode ini perwakilan dipilih wawancara biasanya di luar atau situasi pekerjaan aktual. Wawancara biasanya terstruktur dan harus dilakukan dengan bantuan pewawancara yang berpengalaman dan berkualitas. Untuk metode wawancara kelompok adalah perpanjangan dari metode wawancara individu. Dalam teknik ini, pewawancara diwawancarai kelompok responden secara bersamaan. Pewawancara mengumpulkan dan menggabungkan semua komentar menjadi satu deskripsi pekerjaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke. Tadi sampai metode praktisi kerja. Metode partisipasi kerja ya. Dalam konteks ini analis mempertimbangkan melakukan pekerjaan itu sendiri. Mereka belajar dengan melakukan pekerjaan sendiri dan mendapatkan informasi langsung tentang semua karakteristik untuk investigasi pekerjaan. Metode diari, pekerjaan diperintahkan untuk mencatat aktivitas pekerjaan harian. Mereka menggunakan beberapa jenis dari buku catatan atau buku harian. Metode ini bermanfaat dalam mengumpulkan data secara sistematis yang memberikan informasi berharga untuk analisis pekerjaan. Metode konversi teknis. Ini dengan metode ini analis pekerja mendapatkan informasi dari ahli daripada pelaksana pekerja aktual. Para ahli ini pada dasarnya adalah pengawas yang dimiliki pengetahuan luas tentang pekerjaan. Metode kuesioner, di sini pelaksana pekerja memberikan informasi terperinci tentang pekerjaan melalui metode survei. Dalam teknik ini
kuesioner yang dipersiapkan dengan baik terkait dengan pekerjaan. Metode ini berguna untuk orang yang menulis dengan mudah tetapi tidak begitu baik untuk mengumpulkan data dari pekerjaan tingkat rendah yang memiliki sedikit fasilitas untuk ekspresi diri. Ini juga proses yang memakan waktu dan panjang untuk menganalisis data yang diperoleh. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.